Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat meskipun belajarnya dari rumah. Nah, hari ini bertemu lagi ya dengan Ibu Siska. Seperti biasa sebelumnya Ibu akan mengingatkan anak-anak untuk menyiapkan buku dan alat tulisnya terlebih dahulu untuk mencatat hal-hal penting dalam video ini. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar tema 6, energi dan perubahannya, subtema 3, energi alternatif. Pembelajaran kelima, tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Pada intinya hari ini kita akan belajar tentang energi alternatif briket pengganti BBM. Kemudian anak-anak akan belajar tentang kewajiban menjaga lingkungan dan akan menghitung lamanya waktu kegiatan dengan satuan waktu. Energi alternatif dalam hal ini adalah briket. Briket sebagai pengganti bahan bakar minyak atau sering kita dengar dengan istilah BBM. Briket adalah sumber energi yang berasal dari biomasa yang bisa digunakan sebagai energi alternatif pengganti minyak bumi dan energi lainnya yang berasal dari fosil. Briket dapat dibuat dari bahan baku yang banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti batok kelapa, sekam padi, arang sekam, serbuk kayu atau serbuk gergaji, bonggol jagung, daun kering, dan lain sebagainya. Baiklah anak-anak, mari kita baca bersama-sama tentang briket pengganti BBM. Ayo kita baca bersama-sama ya. Briket pengganti BBM. Briket adalah bahan bakar pengganti bahan bakar minyak atau BBM. Briket dapat dibuat dari bambu, serbuk gergaji, atau batok kelapa. Briket dapat dibuat dengan mudah. Berikut cara pembuatan briket. Alat dan bahannya yaitu ada batok kelapa atau bambu atau serbuk gergaji, kemudian kanji, kemudian potongan bambu atau pipa paralon setinggi 7-10 cm untuk cetakan. Kemudian ada juga korek api. Untuk cara kerjanya adalah sebagai berikut. Pertama, siapkan bahan yang akan dijadikan briket. Contoh bahannya adalah bambu, serbuk gergaji, atau batok kelapa. Kemudian yang kedua, keringkan bahan tersebut sampai benar-benar kering. Kemudian yang ketiga, bakar di dalam tempat khusus sampai berbentuk arang. Yang keempat, hasil pembakaran berupa arang atau serbuk arang ditumbuk halus, kemudian disaring atau diayak. Yang kelima, hasil saringan kemudian dicampur dengan adonan kanji secukupnya. Fungsi kanji sebagai perekat. Yang keenam, adonan kemudian dicetak menggunakan potongan bambu. Bisa menggunakan pipa paralon ukuran sedang saat dimasukkan ke dalam cetakan. Adonan arang tadi dipadatkan. Yang ketujuh, tahap terakhir yaitu adalah pengeringan. Pengeringan dilakukan untuk mengurangi kadar air. Pengeringan bisa memakan waktu beberapa hari. Hal ini tergantung terik tidaknya sinar matahari. Nah, itu adalah cara kerjanya. Nah, sekarang di sini briket juga memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan bahan bakar minyak. Yang pertama, briket dapat mengurangi pencemaran akibat bahan bakar fosil. Kemudian yang kedua, briket juga mudah terbakar, namun briket tidak cepat habis. Kemudian untuk kelebihannya juga ada juga di sini mengurangi sampah. Nah, karena di sini kan tadi bahan-bahannya itu menggunakan batok kelapa. Nah, batok kelapa itu merupakan sampah organik yang dimanfaatkan kembali. Kemudian anak-anak, nah kalau ada kelebihan pasti ada kekurangannya ya.
Nah, untuk kekurangannya adalah pembuatannya agak sedikit ribet. Nah, apabila membuat sendiri membutuhkan proses yang panjang atau proses yang lama. Nah, sekarang ibu mau bertanya kepada anak-anak, apakah anak-anak suka kegiatan berkemah? Iya, pasti suka ya. Nah, sekarang silakan anak-anak diskusikan dengan orang tua di rumah bagaimana cara mengurangi sampah saat kalian berkemah. Silakan anak-anak nanti kerjakan di LKPD yang sudah ibu sediakan ya. Nah, anak-anak kalian pasti senang ya berkemah. Nah, di sini juga ada Siti dan teman-temannya senang berkemah. Selama berkemah, mereka memasak makanan dan memasak air sendiri. Siti dan teman-temannya memasak menggunakan bahan bakar briket. Siti di sini memakai briket untuk memasak. Sebuah briket digunakan untuk 2 jam memasak. Jika Siti memasak pukul 14.30, maka pukul berapa briket akan habis? Ya, sekarang coba perhatikan. Tadi Siti memulai memasak pukul 14.30. 2 jam berikutnya adalah jam berapa ya anak-anak? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah jam 16.30. Hebat sekali. Pintar-pintar ya anak ibu. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Tadi kita sudah belajar apa saja ya? Ya, benar sekali. Tadi kita sudah belajar tentang energi alternatif, briket pengganti BBM. Kemudian kita sudah belajar tentang kewajiban menjaga lingkungan. Tadi juga kita sudah belajar menghitung lamanya waktu kegiatan dengan satuan waktu. Untuk manfaat yang dapat kita ambil dalam pembelajaran tersebut, jadi di sini anak-anak dapat mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Jika ada materi yang kurang dipahami, boleh ditanyakan melalui grup WA kelas 3 ya. Atau anak-anak dapat melihat video pembelajaran dengan link berikut ini. Untuk tugas dari ibu guru yang harus anak-anak kerjakan, yaitu anak-anak kerjakan LKPD yang dapat diunduh pada link berikut ini. Kemudian silakan anak-anak kirimkan hasilnya di grup kelas ya. Dan silakan anak-anak kerjakan soal evaluasi pembelajaran yang dapat diunduh melalui link berikut ini. Dan materi kita hari ini, selamat mengerjakan, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan dengan tetap memakai masker, selalu mencuci tangan, jaga jarak, dan jangan keluar rumah apabila tidak perlu ya. Sampai jumpa kembali anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.